Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang visual maupun ruang dengar kita semua, kita sudah melihat Romo yang kita kasih sudah hadir, Romo Blasius Sumario SCY. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Kabar baik Mbak Rofi dan sehat selalu. Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan sumber sukacita yang istimewa. Amin. Tentunya ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, hati kita berkobar-kobar karena sukacita ya Romo ya? Benar, Roh Kudus yang menggerakkan kita dan kita selalu disapa oleh Tuhan dan kasih-Nya yang begitu mesra. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bersama dengan saya juga Immaculata Raufi, kita akan bersama-sama 1 jam ke muka, kita merenungkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan sharing-sharing yang dapat menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kita. Baiklah, saat ini kita heningkan hati kita mau berdoa bersama sebelum memulai acara ini. Silahkan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita berdoa membuka hati kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan pemelihara hidup, Engkau telah melepaskan kami dari kegelapan, dari dosa, berkat pengampunan dan kebangkitan Kristus Putramu. Arahkanlah hati kami kepadamu, agar kami selalu tinggal dalam terang kebenaran-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua. Bacaan yang pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan panatua-panatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu, mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul lain dan juga panatua-panatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan panatua-panatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan mazmur tanggapan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Sumario untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, kita akan berbincang-bincang rohani dari bacaan yang terdahulu, bacaan pertama maksudnya. Ya. Hikmat apa Romo yang bisa kita petik dari bacaan tadi? Terima kasih, ya. Sahabat Oaserone Katolik yang terkasih. Kita diberi kisah para rasul. Nah, kisah para rasul itu sebenarnya mau menceritakan perkembangan umat dan murid Kristus setelah Yesus naik ke surga. Nah, dari perkembangan itu yang mau ditunjukkan kepada kita ada hal yang positif dari kehidupan itu sehingga berbuah, dan ini yang perlu kita cermati dan juga kita hidupi. Ya. Para murid itu sebenarnya menghayati sabda Tuhan. Dan dalam sabda itu yang terungkap cukup jelas, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dalam bentuk cinta itu antara lain kasih dan pengampunan. Yes. Maka dalam Matius 18 ayat 15 diungkapkan, jikalau ada seorang di antara kamu berbuat dosa, tegurlah 4 mata. Nah, di situ pembicaraan personal tetapi serius itu sudah mulai terjadi di antara mereka, dan pembicaraan itulah yang akhirnya menjadi cara untuk lepas dari permasalahan dan kesulitan. Nah, dalam kisah para rasul tadi kita melihat bahwa mereka mempunyai suatu permasalahan dengan budaya Yahudi yang tertuang di dalam Taurat bahwa orang laki-laki itu harus disunat. Itu dalam Kejadian 18. Nah, dari situlah akhirnya menjadi permasalahan bagaimana orang yang bukan Yahudi mau menjadi murid Kristus. Apakah perlu disunat atau tidak? Nah, di sini yang akhirnya dilihat tadi kita sadari Paulus itu di Antiokhia, di Mesir. Dan Antiokhia ini menjadi kota yang besar,
pusat peradaban dan semua bangsa ada di sana. Dan Paulus mewartakan bahwa Yesus ditolak oleh orang-orang Yerusalem, tetapi dibangkitkan oleh Bapa. Dan di situ akhirnya sumber iman kita ini yang menyatukan kita, dan ini menjadi sumber kegembiraan. Nah, dari situ banyak orang yang juga dibaptis yang di Antiokhia ini. Nah, dalam permasalahan itu akhirnya muncul kesulitan utama. Tetapi yang nampak dalam kisah para rasul tadi, kebiasaan mereka bicara bersama, memecahkan masalah. Karena itu tadi diungkapkan cukup jelas Paulus dan beberapa orang, pemimpin-pemimpin mereka yang ada di Antiokhia itu diminta ke Yerusalem untuk bertemu dengan para rasul untuk membicarakan masalah ini. Dan kebersamaan itu sangat nampak ketika umat juga mengantar mereka sampai di pelabuhan. Nah, ini sebenarnya yang juga menjadi inspirasi bagi paus kita sekarang ini dengan gereja sinode, yang berarti berjalan bersama, melihat permasalahan dan membicarakan bersama-sama. Itu sebenarnya juga mau dihidupi kebiasaan yang sudah ada di dalam kisah para rasul ini untuk hidup kita saat ini. Maka kita mempunyai suatu warisan kehidupan yang selama ini ada tetapi tidak kita praktekkan, yaitu membicarakan hal-hal personal tapi secara serius, akhirnya menemukan jalan keluarnya. Bagi kita sering yang muncul adalah rasa kurang enak, kurang nyaman untuk bicara masalah pribadi dengan orang yang bersangkutan. Tetapi cara yang kita keliru adalah kita ngerumpi, membicarakan kesalahan, kelemahan orang itu kepada sesamanya. Itu yang sering terjadi. Maka kita akhirnya menemukan pola hidup yang istimewa dari kisah para rasul ini, yang ini kita yakin menjadi jaminan kita juga bahagia untuk hidup bersama dengan orang lain, bahkan kita menolong sesama itu. Ini sangat nampak dalam warisan kisah para rasul ini untuk hidup kita sendiri. Nah, akhirnya mereka sampai di Yerusalem dan mereka mengadakan sidang yang disebut dengan Konsili Yerusalem. Lalu di antara para murid itu tadi membicarakan apakah orang non-Yahudi itu yang mau menjadi pengikut Kristus harus menjadi Yahudi dulu, dengan arti disunat dulu. Nah, kalau kita baca kelanjutan kisah para rasul ini, pada bab 15 ini akan ditemukan bahwa untuk menjadi murid Kristus tidak harus menjadi Yahudi, tidak harus menghidupi budaya itu, atau tidak harus disunat. Tetapi di sini iman, kepercayaan kita kepada Yesus itu yang akhirnya berkembang dan akhirnya menyatukan kita. Lalu yang juga dalam konsili itu nampak jelas pembagian tugas. Petrus sebagai pemimpin para rasul itu mengembalakan umat yang ada di Yerusalem untuk orang-orang Yahudi. Sedangkan Paulus mendapatkan tugas mengembalakan bangsa-bangsa lain, mewartakan Injil pada bangsa-bangsa lain. Karena itulah akhirnya pewartaan ini menyebar ke seluruh dunia, dan kita tahu Paulus ini dengan giat dan gigih menggunakan perahu untuk keliling ke berbagai daerah mewartakan kabar sukacita ini. Nah, karena itu kita mendapatkan warisan yang cukup konkret bahwa iman dan kasih perlu kita wujudkan dengan kehidupan, yaitu berjalan bersama, membicarakan masalah kita, kemudian menemukan jalan keluar yang membahagiakan. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Dari penjelasan Romo ini, saya kagum banget ya, Romo ya, dengan semangatnya para rasul setelah Yesus tidak ada bersama lagi dengan mereka. Nampak sekali karena kuasa Roh Kudus, mereka udah nggak takut lagi ya, Romo ya. Udah nggak sembunyi lagi ya. Ya benar, karena kita tahu bahwa ketika Yesus wafat, mereka sebenarnya shock juga. Karena Yesus itu diharapkan menjadi pemimpin mereka yang bisa membebaskan mereka dari kepemimpinan atau dari penjajahan Romawi secara politis. Tapi faktanya Yesus wafat karena memang Yesus mempunyai kekuasaan yang istimewa, lalu juga mempunyai daya ilahi itu yang memenuhi harapan mereka. Namun Yesus tidak mau memenuhi kerinduan mereka ini, dan Yesus memang setia kepada kehendak Bapa. Nah, setelah Yesus bangkit, baru kepercayaan itu muncul kembali. Dan itu yang merubah mereka. Awalnya mereka sembunyi di suatu rumah, dikunci karena takut. Tapi setelah sekarang
ini mereka berani menjadi pewarta. Meskipun ada penganiayaan, terutama kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul bab 6 itu, setelah Stefanus dibunuh sebagai martir pertama, itu ternyata penganiayaan terus terjadi karena dengan penganiayaan dan pembunuhan itu supaya murid-murid Kristus itu habis. Tapi justru mereka tidak takut, mereka justru menyebar. Nah itu membuat mereka yang menganiaya juga mengalami kesulitan karena di satu tempat dianiaya justru mereka berkembang di tempat yang lain. Termasuk ini Antiokhia. Ini kan Mesir. Iya, jauh ya Romo dari Yerusalem ya. Jauh dari Yerusalem. Naik apa itu ya Romo? Banyak kan jalan kaki. Luar biasa ya. Kalau kita tur sekarang naik pesawat, tinggal cus. Dulu jalan kaki ya Romo. Bayangkan ya Romo ya, jauh banget. Ya termasuk Yusuf dengan Bunda Maria kan mengungsikan Yesus dari Bethlehem ke Mesir kan juga jalan kaki dengan kendaraan untuk Ibu Maria itu dengan keledai. Keledai ya, bukan onta ya Romo, keledai ya. Keledai yang mereka miliki. Itu yang kita sadari di situ, yang sungguh mengagumkan kekuatan rahmat Tuhan itu menjadi bagi mereka itu suatu rahmat istimewa. Mereka bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Ya, amin Romo. Romo, saya mau tanya nih Romo ya. Ini para rasul ini menjadi begitu semangat dan berani untuk mewartakan kabar sukacita itu karena Yesus sudah bangkit ya Romo. Iya benar. Nah kalau kita pengikut Kristus sekarang ini Romo, kita udah belajar dan kita udah mengimani bahwa Yesus bangkit. Gitu. Setiap kali kita memandang salib, kita tahu itu tanda kemenangan Kristus. Tapi kok ya masih banyak di antara kita yang karena terhimpit beban kehidupan ya Romo, entah itu beban kehidupan ekonomi, karena kita kan baru mulai bangkit lagi ya Romo. Itu kadang-kadang malah mempertanyakan, Tuhan itu ada nggak sih buat saya gitu Romo. Kok doa saya kayaknya lama banget nggak dijawab gitu Romo. Nah, bagaimana menurut Romo supaya kabar sukacita kita hari ini juga menyemangati kami semua yang saat ini mungkin punya perasaan kayak gitu Romo? Ya kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Itu yang sangat tampak bahwa Dia selalu mengupayakan yang terbaik dan bahkan Tuhan sendiri mengharapkan kita itu hidup dalam kelimpahan rahmat-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu kita sadari bahwa kita semua itu diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Seperti akhir Injil Matius, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena itu mewartakan kabar sukacita kepada semua orang itu tugas kita semua. Nah permasalahannya yang selama ini muncul kan pewartaan Injil, kabar gembira kan tugas para religius, biarawan-biarawati, bukan tugas saya sebagai umat. Itu yang hidup dalam pribadi kita. Tapi kalau kita nyadari, seperti para rasul tadi, semua akhirnya begitu antusias, terlibat di dalam karya penebusan. Lalu yang perlu kita sadari, Yesus kan juga ungkapkan, setiap pekerja patut mendapatkan upah. Nah, kalau kita mewartakan kabar sukacita dengan semua orang, kita menjadi sahabat-sahabat mereka semua. Itu juga salah satu kegembiraan kita yang kita miliki. Namun di balik itu juga Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Pasti akan memberikan. Nah, ini yang kurang kita sadari. Karena kita biasanya, saya mengerjakan ini harus mendapatkan ini. Kan ada perhitungan seperti ini. Padahal Tuhan melimpahkan berkat secara istimewa yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan. Amin. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, selama kita mewartakan kabar sukacita itu dengan ketulusan hati, dengan sukacita yang mendalam, pasti rahmat Tuhan itu akan juga melimpah di dalam hidup kita. Amin, amin. Nah, ini yang belum kita rasakan adalah bagaimana kita mengalami kegembiraan kalau setelah menolong orang lain, atau juga bagaimana kita mengalami kebahagiaan kalau kita mengerjakan atau melakukan seperti dalam kisah para rasul tadi, kebersamaan dalam keluarga. Membicarakan hal-hal tertentu
secara serius dalam keluarga. Itu yang jarang kita perhatikan. Padahal kalau kita sungguh menghayati kasih, kebersamaan dalam keluarga itu sumber kebahagiaan yang istimewa. Amin, Romo. Itu yang sering kita lupakan di situ, bahwa Ya. Tuhan sendiri memberikan rahmat istimewa untuk kita semua. Itu. Ya, amin, Romo. Terima kasih, Romo. Apa yang Romo sampaikan ini membuka pikiran kita, Romo. Karena kadang orang kalau lagi terbeban merasa dirinya itu udah yang paling susah sedunia gitu ya. Padahal justru dalam keadaan sulit itu, kalau kita benar-benar mau menjadi saksi Tuhan ya Romo ya. Dan selalu bersatu di dalam keluarga, kita akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan, sehingga rahmat Tuhan yang berlimpah itu bisa kita rasakan ya Romo ya. Ya benar, karena Amin, kadang-kala kalau kita menghadapi kesulitan, kesusahan, orientasi kita pada diri kita sendiri. Iya. Mengapa Tuhan membiarkan saya seperti ini? Untuk apa saya berdoa dan sebagainya. Iya. Padahal kalau kita dalam situasi seperti ini mengandalkan Tuhan, menyerahkan Tuhan berkarya dalam diri kita, pasti jalan keluar itu akan segera kita temukan. Amin. Kita ambil contoh saja. Iya. Persembahan janda miskin. Itu dari kekurangan dia. Iya. Tapi dia mengandalkan Tuhan dan ternyata Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Amin. Itu yang kita sadari, dan kita kadang-kala kurang juga semangat memberikan karena kita merasa kurang terus. Iya. Padahal ini sesuatu yang bisa kita kembangkan dalam kebersamaan kita, bahwa kalau kita berjalan bersama, membicarakan bersama, itu pasti dukungan dari orang lain juga berkembang dalam pribadi kita. Amin. Lalu juga mengapa kita kurang mendapatkan perhatian dari sesama, karena kita juga kurang bersama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak tahu. Hidup di lingkungan saja. Siapa saja yang aktif di lingkungan. Ya, dan kita tahu kalau kita aktif dalam hidup bersama di masyarakat, di lingkungan, pasti mereka juga tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Dan pasti mereka juga akan menolong dengan sukacita. Amin, Romo. Nah, itu yang sering kita lupakan, bahwa kebersamaan ternyata itu buah dari iman yang perlu kita kembangkan terus-menerus. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sungguh bersyukur ternyata bacaan pertama ini yang mungkin kalau kita baca sekilas doang, mungkin kita nggak dapat sebanyak ini, Romo ya. Tapi berkat Roh Kudus dan rahmat-Nya, kita bisa mendengarkan banyak, dan kita bisa semangat, Romo, untuk mengikuti berjalan bersama Tuhan, dan selalu bersama-sama berjalan. Sebagai tadi Romo katakan, gereja sinode ya Romo ya, berjalan bersama begitu ya. Iya, benar. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tetap bersama dengan kami, bersama dengan Romo Sumario. Kita akan berjumpa lagi setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, masih dalam acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama dengan Romo Blasius Sumario SCJ dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, di sesi yang kedua ini Romo, mungkin sebelum saya menanyakan kabar baik apa dari Injil, mungkin Romo bisa menyampaikan kesimpulan dari sesi pertama yang sudah kita lalui Romo, yang pastinya ada kaitannya dengan kabar sukacita yang akan Romo sampaikan. Terima kasih Bu Raufi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita mendapatkan warisan dan cara hidup dari para rasul, terutama juga dari Paulus, yaitu tentang kebersamaan di antara kita, berjalan bersama dalam iman dan kasih, penuh perhatian satu sama lain, dan membicarakan persoalan yang dihadapi secara bersama-sama. Dan ternyata ini sangat menggembirakan dan membantu banyak orang, sehingga tidak ada perbedaan di antara kita. Tapi justru dalam kebersamaan ini, seperti Petrus juga tegaskan, bahwa dia tahu Tuhan tidak membedakan orang, dan kita juga tidak membedakan, karena itu kita berjalan bersama, membicarakan masalah-masalah bersama. Itulah buah dari iman dan kasih yang bisa kita sebarkan, kita berikan kepada setiap pribadi. Amin, Romo. Baik, Romo. Dalam bacaan Injil kita pada hari ini, gimana, Romo? Kabar baik apa yang bisa kita petik? Kita bergembira bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu juga sangat mencintai kita. Dan Tuhan Yesus ingin melimpahkan kasih-Nya yang istimewa kepada kita.
Karena itu, dia juga ungkapkan yang lebih utama dalam pribadi kita itu bukan tahu tentang dia. Tahu itu memang baik, tetapi yang lebih utama adalah relasi hati kita dengan dia. Relasi. Maka kita juga ingat dalam Injil, tidak setiap orang yang menyebut saya Tuhan, Tuhan akan mendapatkan kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintahnya yaitu cinta kasih. Itu sesuatu yang akhirnya kita sadari bahwa iman tidak cukup dengan dibaptis begitu saja. Baptisan memang mengikat kita dengan pribadi Kristus, kita menjadi milik Kristus. Tapi setelah dibaptis itu kita mempunyai pola hidup yang istimewa, yaitu relasi yang kental, relasi yang dekat dengan Dia. Karena itu tadi diungkapkan cukup jelas, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Karena itu kita bisa lihat bahwa ranting itu akan hidup kalau bersatu dengan pokoknya. Sehingga ada aliran suplai makanan, minuman yang dibutuhkan untuk perkembangan. Demikian juga kita bisa hidup dan berkembang kalau kita bersatu dengan Yesus, dan yang menyatukan kita adalah sakramen-sakramen. Karena itu jelas bahwa sakramen itu yang mengikat kita, menyatukan kita dengan pribadi Kristus, dan Dia sendiri juga melimpahkan rahmat yang kita butuhkan dari sakramen-sakramen ini. Dan sakramen itu diberikan kepada kita saat Yesus disalibkan, lambungnya dibuka dengan tombak oleh serdadu, mengalirkan darah dan air, dan itulah sakramen-sakramen gereja. Dengan kematian itu Dia membuka hatinya supaya kita masuk dalam hati itu dan akhirnya mendapatkan rahmat yang kita butuhkan. Ini juga salah satu cara Tuhan sendiri ingin menjalin kesatuan kita dengan Dia. Karena itu sangat kita sadari, tanpa pribadi Kristus kita tidak bisa selamat, tanpa pribadi Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Kristus, melalui sakramen-sakramen kita bisa mendapatkan banyak rahmat yang kita butuhkan. Itu. Ya, amin Romo. Romo, topik kita pada sesi yang kedua ini, Yesus adalah pokok anggur dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Itu berarti juga bahwa Yesus itu adalah andalan kita satu-satunya ya Romo ya? Benar, sebenarnya yang dalam konteks ini kita mau disadarkan, Dialah yang utama dalam diri kita. Amin. Dan Dia itu kekayaan rohani yang paling istimewa dalam pribadi kita. Nah, kita juga bisa melihat pribadi-pribadi yang menghayati relasi khusus dengan Tuhan Yesus itu mendapatkan banyak rahmat. Amin. Seperti misalnya, kita mengenal Fransiskus Assisi. Begitu dekatnya dengan Yesus, akhirnya dia mendapatkan stigmata. Itu salah satu rahmat yang tanda bahwa dia juga mempunyai kedekatan dan kesatuan dengan Dia. Kemudian Padre Pio juga dapat mendapatkan stigmata. Lalu yang kita sadari juga santo-santa yang lain kita bisa berkembang. Margareta Maria Alacoque, dia mendapatkan penampakan hati kudus Yesus. Sehingga dia mempunyai relasi dan itu dikembangkan dengan devosi hati kudus Yesus. Yang juga pada abad 19-20 kita mendapatkan teladan dari Suster Faustina dengan kerahiman ilahi. Dia juga ungkapkan, Yesus adalah andalanku. Ini juga menjadi doa bagi kita, Yesus adalah andalanku. Nah, dengan doa itu kita diajak sebenarnya di sini, menghayati kesatuan kita dengan pribadi Kristus ini. Maka kesatuan itu bisa kita tumbuhkan, bisa kita kembangkan dengan beberapa cara. Menghayati doa dan ekaristi, kemudian menghayati sakramen-sakramen gereja, dan lebih dari itu menghayati sabdanya. Karena itu tadi kan juga kalau kamu tinggal dalam aku, sabdaku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau kita sungguh bersatu dengan Kristus, pasti sabdanya itu akan hidup dalam diri kita. Sehingga nanti kita juga seperti Paulus yang mengungkapkan, aku hidup tapi bukan aku sendiri, yang hidup adalah Kristuslah yang hidup dalam pribadiku. Ini kristalisasi pengalaman rohani Paulus yang kita temukan dalam Galatia 2:20. Sehingga di situ kita sadari bahwa sungguh kesatuan Paulus dengan Yesus itu dihidupi, disadari, dan karena itu dia mengungkapkan, aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup, Kristus yang hidup dalam pribadiku. Jadi sebenarnya di sini mau ditunjukkan bahwa kalau kita sebagai ranting selalu bersatu dengan Kristus, maka
Yesus sendiri juga bersatu dengan kita. Amin. Ya baik Romo. Dan indahnya ya Romo ya yang pernah saya dengar di kitab suci, kalau kita bersatu dengan Tuhan, maka ketika kita berdoa, Tuhan sendiri pernah bilang ya, apapun yang kita minta dan doakan itu akan terkabul gitu ya Romo ya. Karena kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Itu maksudnya gimana Romo? Ya baik, bahwa Yesus itu kan selalu bersatu dengan kita. Iya. Dan Roh Kudus juga ada dalam pribadi kita. Iya. Seperti juga diungkapkan dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa dirimu menjadi baik tempat tinggal Roh Kudus. Itu Roh Kudus ada dalam pribadi kita. Amin. Kemudian juga Yesus sendiri yang juga menyatu dalam pribadi kita. Karena itu saat kita komuni, kita sadar kita nyambut tubuh Dia, kita makan, Dia masuk dalam pribadi kita. Hanya ini yang kurang kita sadari. Iya. Kita biasanya komuni ya sudah, makan sudah. Padahal Dia masuk dan tinggal dalam pribadi kita dan Dia menyertai kita. Itu sesuatu yang sungguh kita kembangkan. Dan kalau kita bersatu dengan Dia dan kita sadar Dia hidup dalam pribadi kita seperti ungkapan Paulus tadi, maka ini juga menggerakkan kita untuk selalu berbicara, berkomunikasi dengan Dia dalam doa-doa. Nah sebenarnya doa bagi kita itu ungkapan komunikasi yang hidup. Kita tahu relasi antara ibu dengan anak. Itu kalau komunikasinya hidup, sebelum minta sesuatu, ibu sudah tahu bahwa anak ini butuh yang ini, butuh ini. Demikian juga kita. Dalam doa-doa kita, sebenarnya Tuhan sudah tahu yang kita inginkan, kita butuhkan. Maka tadi diungkapkan, kalau kamu berdoa, mintalah dalam kesatuan dengan saya, apapun yang kamu inginkan akan diberikan. Amin. Nah itu yang kita sadari. Nah biasanya kalau kita berdoa, kita mengungkapkan sesuatu supaya Tuhan memenuhi, tapi hati kita tidak bersatu dengan Dia. Bahkan kalau kita berdoa atau Ekaristi pun, pikiran melayang-melayang entah kemana. Iya. Nah, itu sesuatu yang akhirnya perlu kita tarik bahwa saat kita berdoa, kita sungguh concern dalam relasi kita dengan Tuhan. Amin. Itu yang akan menolong membantu kita. Juga dalam Ekaristi kadang-kala kan ada yang sibuk dengan WA, entah dengan siapa masih. Itu sesuatu yang kurang baik, tetapi banyak dilakukan oleh beberapa orang di antara kita. Nah, kita diajak bahwa Yesus andalan kita, saat kita berdoa, saat kita Ekaristi, kita bersatu berbicara dengan Dia. Nah, itu kalau kita hayati dengan baik, pasti yang kita doakan itu akan dipenuhi seperti ungkapan Tuhan dalam Injil hari ini. Amin, Romo. Jadi itu kuncinya ya, sahabat Oase Rohani Katolik ya. Jadi ketika kita berdoa itu pikiran kita jangan melayang-layang ya, Romo ya. Iya. Konsen kepada Tuhan, hati kita benar-benar bersatu dengan Dia ya, Romo ya. Apalagi kalau udah terima komuni kudus ya, Romo ya. Ya benar, itu bahwa ya. Dia masuk dalam pribadi kita, dalam hati kita, dan janji Dia kan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai kita saat kita komuni itu? Dia masuk dalam diri kita. Ini yang jarang kita sadari. Maka ini perlu kita kembangkan lebih baik, lebih lanjut di dalam kehidupan kita. Hal yang lain yang juga menolong kita di dalam penghayatan kita, Yesus ungkapkan, kalau kamu minta Roh Kudus, Bapa langsung memberikan. Jadi dalam doa kita juga ungkapkan, kalau kita meminta Roh Kudus, langsung aja juga diberikan oleh Bapa. Dan Roh Kudus itu yang menolong kita. Iya, amin. Maka kalau kita ada sesuatu, kita doa, pasti kita akan ditolong. Saya juga mempunyai pengalaman ketika di Lampung, saya nyopir, ditumbur oleh motor. Iya. Lalu ditubruk oleh motor, karena dia ambil jalur saya. Romo naik motor juga? Mobil. Oh, mobil. Nah, lalu ditubruk, akhirnya kan urusan. Iya. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Hanya itu. Iya. Yang datang orang Lampung yang sekitar situ, pekerjaan dia sebagai sopir. Iya. Lalu dia datang, gimana Pak ini? Ya ini saya ditumbur ini. Oh iya Pak. Lalu dia mengkanter teman-teman yang datang dengan emosi kemarahan itu, Bapak ini tidak salah. Yang salah orang ini. Iya. Nah itu saya kan doanya saya sepintas saja. Tuhan tolonglah saya. Ternyata pertolongan datang dari masyarakat yang sekitar situ, yang pertama datang, dan dia akhirnya meleramkan yang lain. Iya.
Sesuatu yang bisa kita sadari, kalau kita dalam situasi apapun berdoa, mohon pertolongan, Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan. Amin. Karena kita selalu menjadikan Yesus satu-satunya andalan dalam hidup kita ya Romo. Andalan hidup kita, lalu kita selalu menyadari bahwa Dia hadir bersama dengan kita untuk juga menolong kita. Untuk menolong kita, iya. Amin Romo. Iya, karena seperti kita ketahui ya Romo ya, galakan motor daripada kitanya ya. Itu kalau di daerah Lampung tuh mungkin juga sama dengan di Jakarta ya Romo, bisa-bisa kitanya yang dikeroyok gitu ya. Ya biasanya mobil yang disalahkan. Iya, mobil yang disalahin ya. Tapi kalau dari dengan pertolongan tadi justru saya ditolong oleh banyak orang. Iya. Kebetulan juga ada polisi yang lewat, kemudian minta SIM saya, STNK, diurus di kantor dia. Semuanya berjalan lancar. Kemudian masyarakat situ juga menolong saya, kan tahu bahwa saya tidak bersalah. Iya, amin Romo. Nah Romo sebagai penutup dari acara ini Romo, selain nanti Romo memberikan kesimpulan supaya kita bisa menjadi rema buat sepanjang hari ini dan bahkan selama kita hidup ya Romo ya. Ini ada satu lagi nih Romo, pertanyaan singkat aja. Kalau tadi kan Tuhan mau kita itu berbuah ya Romo ya. Kita ranting tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan supaya berbuah. Nah, apa buah-buah yang diharapkan gitu Romo sebagai seorang beriman? Ya jelas kita diajak untuk tidak memikirkan diri sendiri. Nah, iya, Romo. Tapi kita sadari bahwa yang kita terima itu menjadi sumber kebahagiaan kita dan kebahagiaan itu perlu kita sebarkan dengan orang lain. Ya. Misalnya juga hasil dari karya kita itu bukan untuk diri kita. Ya. Maka Tuhan memberikan gaji atau upah yang lebih dari kita supaya kita bisa berbuat baik untuk orang lain. Amin. Berbelas kasih gitu Berbelas Romo kasih, ya. itu sesuatu. Yang kemudian kalau kita melihat teman kita atau sesama kita sedang dalam kesulitan, kita bisa menjadi sahabatnya untuk memecahkan masalah itu dengan pembicaraan bersama. Ya. Menjadi partner untuk bicara. Itu juga sesuatu yang meringankan beban mereka. Iya, Romo. Yang jelas bahwa Tuhan itu memberikan banyak hal untuk kita dan kita bisa berbuat banyak dalam kesatuan itu. Karena itu kita juga menjadi kaki tangan Tuhan untuk menyalurkan rahmat dan kasih-Nya bagi sesama. Amin Romo, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sungguh bersyukur pada hari ini bacaan-bacaan itu banyak mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan Tuhanlah satu-satunya andalan dalam kehidupan kita. Barangkali Romo ada kesimpulan Romo buat kita semua di akhir acara ini Romo. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui bacaan-bacaan hari ini kita sadari bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tapi justru Dia ingin bersatu dengan kita. Amin. Kemudian para rasul sudah mengungkapkan kesatuan itu yang akhirnya juga membuat orang lain bisa bertemu dengan Tuhan karena kita terbuka untuk bersahabat dan untuk juga berjalan bersama dengan orang lain. Maka kita diajak untuk bekerja sama, berbuat baik, itulah menjadi pola hidup yang indah yang juga membahagiakan sesama kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo Sumario. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya kita undur diri. Dan sebelumnya silakan Romo memimpin doa dan kami mohon berkat Tuhan dari Romo. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup abadi, dalam misteri Paskah Putramu, mau diubah menjadi sumber hidup. Amin, Yesus. Dan Tuhan selalu menyertai kami di dalam kehidupan ini. Semoga karena pertukaran suci itu, kami Kau bantu di dalam kehidupan kami. Di kehidupan sekarang ini, dan Kau antar untuk memasuki sukacita yang kekal. Berjalanlah bersama dengan kami dan Engkau menjadi andalan kami. Sebab Engkau Tuhan dan Pengacara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Sumario. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.